Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sedaya pengurus takmir Masjid At-Taqwa Pari ingkang kula hormati, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah wonten ing enjang menika kita tasik dipun izini dening Gusti Allah menghirup udara segar di saat orang dan teman kita yang lain tidak dapat menikmatinya. Mudah-mudahan syukur dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan sekaligus kita mempergunakan manfaatkan kesempatan nikmat itu melalui kegiatan kajian seperti ini, akhirnya nanti akan selalu ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga kalinya matur suwun, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf tadi rodok telat buah blasen mendino rene buah blasen. Para bapak, para ibu, untuk teori-teori dan hal-hal ilmu seputar kehidupan kita sudah kita dapatkan di berbagai kesempatan dan di berbagai majelis-majelis taklim. Sebenarnya kita tinggal mengamalkan. Kami ingin mengangkat satu tema yang namanya kekhawatiran. Awake dhewe niki jane nek menurut dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Gusti Allah ketika tenggene ketika Kanjeng Nabi tenggene Gua Hira niku kan enten la takhaf wa la tahzan. Ojo wedi, ojo kuatir. Jadi kita menghadapi hidup dan kehidupan ini harus optimis. Kulo termasuk penganut aliran niku, aliran optimis. Jangan pesimis hidup ini. Apa alasannya? Alasannya Gusti Allah niku sampun dawuh, ana inda dzanni abdi bi. Saya itu bergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Saya ini tergantung prasangka hambaku terhadapku gimana. Artinya ketika kita itu optimis, punya keyakinan tinggi dan kuat bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, ya Allah akan mengabulkan. Bukan berarti Allah tergantung pada kita, bukan, tetapi doa ini perintah Allah. Selama kita melaksanakan perintah itu, terlepas doa itu diijabahi atau tidak, dengan kita berdoa saja sudah satu nilai positif, satu ibadah. Maka kalau kita suatu saat itu khawatir, mamang, ragu, itu biasanya justru akan betul-betul terwujud dari kekhawatiran kita, diamini, katakan begitu oleh malaikat, kemudian terwujudlah. Saya pernah ini perjalanan tidak terlalu jauh Bapak Ibu, wah aku wedi engko nek jegatan ngono ki gak patek suwi nggih, ngoten lho. Ini logika berpikir kita bahwa anak indah dzanni abdi bi itu adalah harapannya kita itu menjadi orang yang selalu husnudzon kepada Allah. Kita selalu husnudzon, positive thinking kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan menggunakan aliran positif, aliran optimisme ini menjadi tinggi. Ini bukan tanpa alasan Bapak Ibu, ini langsung bukan tanpa alasan, karena ketika kita tidak punya sikap seperti itu, ada kegalauan mengimani apa yang dari Allah.
Contohnya begini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ora enek gegremetan ning donya ning dhuwur bumi iki kejaba rezekine wis dicadang karo Gusti Allah. Ngene iki lak dintahi. Nek gak nyambut gawe panggaran entuk dhuwit. Nek wis ngono kuwi walaupun lesannya seperti itu, tapi dalam hati itu tidak yakin akan kebenaran Al-Quran ini. Bagaimana keimanan kita? Kadang kita terbawa oleh narasi-narasi omongane konco tonggo, ngentengne perkara. Coba, ini kalimat-kalimat sepele yang sering ada pada kita. Salat nomor loro, ya bener nomor siji syahadat. Tetapi kalau nadanya ini sudah nada semacam melecehkan begitu, juga bisa menjadikan tidak baik bagi kita. Maka ketika wa ma min dabatin fil ardi illa Allah, juga manusia maupun makhluk hewan yang lain, pokok Allah menciptakan makhluk yang memerlukan konsumsi, memerlukan makan, minum dan seterusnya, kebutuhan dan seterusnya. Maka ini jaminan lah. Kalau kita sudah dijamin oleh Allah, kenapa kita gundah? Kenapa kita resah? Kadang kita niki nek cara Jawane sumelang anakku akeh apa ya iso urip. Aku apa ya iso nyukupi. Awake dhewe iki lho lahir ra nggawa apa-apa, nyatane iso urip teko 50 tahun. Teko 20 tahun sampai sekarang. Iki lho modale apa? Ngotak-ngatik seperti itu untuk dalam rangka apa? Saya ingin bersama-sama, nggih, bersama-sama. Itu mengimani betul. Ketika kita tidak yakin terhadap jaminan Allah, itu berarti kita tidak yakin kebenaran Al-Qur'an. Kalau tidak yakin akan kebenaran Al-Qur'an, itu berarti kufur. Kufur itu dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini saya dipun tambahi nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kami ingin bersama-sama membentengi diri dari ungkapan-ungkapan yang kelihatannya sepele itu, kalau sampai merasuk pada hati dan keyakinan, itu berarti sama saja dengan keimanan kita kepada Allah berkurang. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kepada kitab Allah. Wong jelas ini Al-Qur'an, kok awake dhewe ragu, kok awake dhewe mamang. Bahwa tantangan ada, iya. Tantangannya apa? Ya itu tadi, nek gak nyambut ya persoalannya tinggal kalau sudah dijamin oleh Allah rezeki itu, maka kita bagaimana mengupayakan satu hal, nek nyambut gawe kuwi bener, dalam mencari ma'isyah bener, dalam thalabul halal bener. Selama bener, maka tidak ada keraguan di sana, la raiba fiha. Itu poin satu, Bapak-bapak. Jadi dalam segala aspek, dalam segala hal, awake dhewe ini kongkon yakin akan ketentuan Allah. Gak koyok menungso. Niki diibaratnya koyok tawon. Tawon ndas niku nek arep nggawe anak, iku omahe digadadekne dhisik. Ora enek sing sak kotak niku dinggi tawon loro, gak enek koyok awake dhewe. Sing penting gawe anak, kamare engko dinunut-nunut nih, Mas. Ya Allah. Seperti itu, artinya apa? Sudah ada jatah, ada jaminan, sehingga satu itu teladan untuk kita semuanya. Wis yakin mawon pokok awake dhewe kegermatan neng bumi iki dijamin oleh Allah. Persoalannya tinggal satu, karena kelak di hari kiamat itu yang lain-lain ditanya satu-satu, tapi khusus untuk rizki itu min aina ila aina. Dari mana kamu dapatkan rizki itu? Dengan cara halal kah? Dan belanjanya untuk apa? Kalau umur, pertanyaannya, umurmu buat apa? Gitu, kalau umurmu buat apa? Tapi kalau rizki dari mana dan untuk apa? Maka dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya kita perlu ma'isyah, thalabul halal, ketika mendapatkan untuk apa, ini harus kita hati-hati betul. Kita harus waspada betul. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di dalam hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah,
kok kita masih ragu, masih bingung mikirkan, itu kesalahan besar kita. Wong loro, wong kesel niku mergo kakean mikir barang-barang sing kudune gak dipikir kok masuk pikiran. Ibu-ibu sing sakit-sakit niku pikiran mikir anake, bojone, keluargane akeh endi porsine karo mikir tangga. Cara dikotak ngono persentase mikir keluarga kebutuhan hidup kira-kira hanya 10%, sing 90% mikir nih tangga, sak obahe tangga diangen-angen, sak obahe tangga dipikir. Gak kayak Gus Dur gitu aja repot, gak dipikir urusannya dewe-dewe selesai. Tapi sulit itu ujian, sehingga numpuk seolah-olah utek nih gak teko, gak kuat nampung semua masalah karena kekacauan otak kita, sembarang dipikir padahal duduk gaweannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ada satu hal yang kita itu harus khawatir. Menurut dawuhipun sahabat Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khauf. Menungso wong mukmin niku dalam 6 kekhawatiran. Harus punya 6 ini kekhawatiran. Yang pertama, ahaduha min qibalillah ayyakhudha minhul iman. Yang pertama, kita harus khawatir jangan-jangan Allah mencabut iman kita. Mboten wonten sing jamin iman kita itu sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus itu mboten wonten sing jamin. Banyak kisah, banyak contoh, bahkan saudara kita sendiri api-api keri-keri dadi su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Di kitab-kitab banyak sejarah seperti itu. Lah bagaimana caranya agar kita terjaga keimanan kita? Termasuk salah satu kuncinya, termasuk salah satu resepnya adalah kita datang di majelis-majelis ilmu. Karena al-iman itu bisa yangkus, bisa yazid, bisa tambah, bisa kurang, bisa tebal, bisa tipis. Kalau kita selalu berada pada lingkungan di mana tidak ada potensi kebaikan, maka otomatis keimanan kita itu lambat laun akan menipis. Karena setan dalam menggerogoti keimanan kita itu secara bertahap. Ibarat benteng iman itu berlapis-lapis sebetulnya pertahanannya. Dimulai dari hilangnya rasa malu, tengerane ngoten Bapak Ibu, nek awake dhewe wis gak patek isinan, iku berarti wis lapisan keimanan kita berkurang. Biyen sadurunge salat mesti qobliyah ba'diyah, sing sunat-sunat kabeh dilakoni, saiki wis gak belas sing wajib tok, wis sukses iblis menggoda kita. Engko nek wis sing dilakoni karek sing wajib tok apa-apa gak, maka benteng keimanan kita akan hilang. Jadi fase-fase di mana keimanan kita akan runtuh, tanda-tanda keimanan orang ini sudah mulai hilang. Makanya kita harus hati-hati. Ini ada kaitannya dengan yang saya sampaikan di depan, terhadap kalimat-kalimat yang bernada melecehkan agama kita. Kita harus waspada. Janganlah sering-sering misalnya itu napa wae contohnya, Allah salat nomor loro, padahal itu mengamini bahwa aku tak nerusne penggawe aku sik salate engko. Kebiasaan jelek seperti itu harusnya kita hindari. Pun jadi orang mukmin yang pertama harus khawatir jangan-jangan Allah mencabut keimanan kita. Tidak ada jaminan iman kita sampai sana walaupun kita selalu berdoa. Meskipun secara syariat tanda-tanda kebaikan itu juga ada pada kita selama ngajine sregep, ngibadahi sregep, insyaallah. Kemudian yang kedua, takut kepada malaikat muhafadhah, yaitu malaikat raqib dan atid, kalau mereka menuliskan sesuatu yang memalukan pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita ini harus khawatir engko gek aku pas gak jujur dicatat karo Gusti Allah, aku sok isin di mana semua terbuka, sing jere ora tibake ya, sing jere mbiyen ning donya ya tibake mbasa dibuka ning akhirat ora. Ini kontrol diri, waskat, pengawasan malaikat. Kalau orang sudah mau berpikir seperti itu, jadi apapun, pejabat maupun rakyat biasa. Apakah yang korupsi itu pejabat saja? Tidak, rakyat biasa juga punya potensi untuk berbuat seperti itu. Nek jujure nemen masih dikhawatirkan jek korupsi waktu misalnya. Nggih napa mboten? Yang kadang orang tidak berpikir korupsi waktu. Ini kekhawatiran yang kedua dari sahabat Utsman. Masya Allah, jangan sampai pas kita melakukan perbuatan yang tidak baik, Allah mencatat, akulah izin. Allah menutup seolah-olah kita itu aman dalam berbuat tidak baik. Nyun sewu, awake dhewe lak ndelik-ndelik to nek ngleru gitu. Nyolong bahasane nyolong. Ndeleh duit ning gone. Ini ben gak roh wong liya. Artine kita menjaga agar sampai apa yang kita lakukan itu sebetulnya kalau diketahui banyak orang itu kita malu. Itu tanda perbuatan yang tidak baik. Jadi kita harus punya khawatir. Ya Allah, aku kok arep ngene. Aku kok nek dagang arep ngapusi. Aku nek bercocok tanam aku kok ngapusi. Engko gek pas kuwi malaikat raqib atid enek dicatat akulah izin besok. Ini kita harus punya khawatiran. Min qaulin atau fi'lin, baik perkataan maupun perbuatan yang sekiranya memang di luar syariat. Ini kekhawatiran, ketakutan kita yang sangat dianjurkan. Pun nyantai-nyantai Allah ben lah sesuk tak tobati, sesuk tak wudhoni lak ilang. Ya nek ditampa tobate. Karena nada menyepelekan perbuatan yang tidak baik dalam bahasa fikihnya maksiat, itu kita berbahaya. Bahkan dosa kecil pun jangan disepelekan. Para bapak, para ibu, jadi alat untuk berpikir agar kita punya kekhawatiran jangan-jangan kita pas berbuat tidak baik dicatat oleh malaikat, maka kita mengingat itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wis to sebesar dzarrah, sebesar biji sawi, sebesar atom, kalau perbaikan itu kita akan lihat di hari kiamat nanti balasannya. Oh ini baik, oh ini buruk, walaupun kecil. Begitu pula kebaikan, walaupun kita hanya satu paku kecil, kadang-kadang kita dimintai tetangga. Aku harus masang tanggalan gak ndek paku belas. Aku duwe sitok tapi neyeng. Di dunia tidak ada gunanya sama sekali. Tapi ini di akhirat akan banyak manfaatnya. Balasan oleh Allah mithqala dzarratin tadi. Saged dipun pahami nggih. Jadi kita harus punya kekhawatiran jangan-jangan Allah mencatat, raqib dan atid mencatat amal kita yang itu memalukan kalau dibuka. Di mana terbuka semua kedok, di mana terbuka semua rahasia. Kunci dan sarana kita adalah nek ngono aku tak nderek tindak lampai Kanjeng Nabi, enek dawuh man satara uyuban nas satarallahu uyubahum yaumal qiyamah. Awake dhewe koyok gak mungkin gak dosa, awake dhewe koyok gak mungkin gak ceblok tumomo tenggene perbuatan maksiat. Maka kalau sudah seperti itu jadinya saya tak berusaha agar aib saya tidak dibuka. Caranya bagaimana? Ya kita jangan suka ngumbar aibnya teman orang lain, tonggo, konco, dulur. Rata-rata awake dhewe nek enek aib tetangga apa meneh jaman saiki terus diupload, kancane asale sing gak roh malih roh. Ini alamat awake dhewe wis gak enek tedeng aling-aling, berbagai kepalsuan hidup kita terbuka lebar.
sak donya roh kabeh. Piye carane? Wallahu a'lam. Ini tuntunan buat kita agar jalan kita ini lempeng, lurus. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus takut kepada setan kalau dia merusak pahala amalan kita. Wes awake dhewe kudu kuwatir. Engko aku ketoke subuhan tapi gak enek ganjarane. Aku wis majelis taklim. Karena apa? Kita ini punya penyakit yang namanya riya atau pamer. Aku subuhan wis gak tahu keri. Mesti neng sop pertama. Karena orang beriman itu tidak mungkin dihalangi ibadahnya oleh setan, oleh iblis. Napa oleh kaya jenengan iki wis gelem subuh berjamaah, itu cara klaster tingkatan orang beriman itu sudah sangat tinggi. Beda nek wong jamaah pendak maghrib tok, liyane wis gak belas, itu beda. Tapi dengan keadaan seperti itu ada riya, ada pamer, ada ujub. Jadi kalau setan ini sudah tidak mampu menghalangi umat Islam, wong mukmin berbuat baik, ini jelas masuk tak alang-alangi pangga Buddha. Yang target kedua adalah biar dia malah diberi fasilitas kemudahan untuk beribadah, tetapi pahalanya diambil oleh iblis, digerogoti. Ini kok kisah ada syekh orang tua yang jaraknya kalau dari masjid Takmal katakan sekian ratus meter jalan kaki, digoda iblis, akhirnya diguling nih, ditibak nih, jatuh kepleset udan-udan, akhirnya terus mulai jukuk kelambi nyarneh, budal maneh, tiba maneh, sampai yang ketiga arpe tiba ditulungi cah lanang, akhirnya terus malah digendong ben gak keri nek subuhan. Mbok wis teko masjid mriku pun nggih Mbah kula tinggal lho nak, kok gak melok jamaah, gak melok salat sampean? Mboten Mbah, wong kula niki iblis kok. Wong kula niku lho kok aku sampean bantu nggih, sampean masuk tak tibakne ping 10, sampean panggah ajet istiqomah budal yang masjid. Mulane ben sudo ganjaran sampean tak kei fasilitas, tak gendong. Selembut itu. Jadi setan itu punya fase-fase, punya tahapan-tahapan. Kalau target utama ndak kena, target kedua, target ketiga tak. Nek wong tuane wis dialing-alingi gak kena, mungkin bojone panggah direkem ibadah, mungkin anake panggah tekun, mungkin tiba putune ndableke gak karo-karuan. Hati-hati. Wah, saiki nek jamaah iku penak soalnya fasilitas. Padahal semakin mudah kita melaksanakan ibadah, itu pahalanya semakin berkurang, dan itu target paling mudah bagi iblis. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka jangan senang dulu ketika fasilitas semakin baik. Kalau orientasi syariat iya oke, tapi orientasi batiniah kita semakin dipermudah fasilitas, maka sebetulnya ganjaran-ganjaran itu, peran ganjaran itu sudah diambil oleh orang lain. Ketika orang tua menyekolahkan anak jempalian golek ragat gak karo-karuan, berhasil anaknya nurut karo wong tuane. Karena apa? Yang riadoh orang tuanya, saiki sekolah wis gak bayar dikeimangan pisan. Nggih. Apa peran orang tua? Apa riadoh orang tua? Jangan salahkan kalau suatu saat diperintah oleh orang tua tidak taat. Taatnya ya kepada mereka yang punya jasa. Nggih mboten? Wong menungso niku kawulane wong sing berbuat baik. Pokok wong sing tahu berjasa baik kepada dia yang dihormati, dia yang dikagumi. Sekarang ini kenapa
anak-anak kita kepada orang tua seperti itu? Karena riadhoi wong tuwek iki wis kepenaan. Peran orang tua hilang, golekne rakat, golekne mangane wis hilang, golekne sarapane wis gak. Wis enek jatah ke sekolahan. Misalnya seperti itu. Maka riadhah kita harus tetap ada dalam bentuk yang lain. Nek wis ngono kuwi wis penak ya Fatihah kepada anak-anak jangan sampai dilupakan. Gadah tonggo areke diomongi sepeda motor dimodif. Anggite wong tuwek yo isin, wong lingkungane gak usum. Le, mbok aja mbok konokne, aku isin. Jawabane pripun? Pak, Mas yo tak konokne aku gak tau njaluk duit sampeyan. Gara-gara jek sekolah sambil sekolah dikei penggawean akhirnya entuk duit. Karena dia tidak merasa jasa kebaikannya itu dari orang tua, maka ketaatan pada orang tua menjadi pudar. Ini harus jadi bahan renungan kita, hai orang-orang tua termasuk kulo. Jenengan gatos, jenengan galen, jenengan pikir itu. Ojo enak-enak keluarga kita difasilitasi oleh orang lain. Semakin kita berkurang perannya dalam meriadhoi anak, ini kita semakin tidak mendapatkan imbalan dari kebaikan anak-anak kita. Ya Allah. Para bapak, para ibu, jadi target iblis kalau yang pertama harus gagal, kalau sudah tidak mungkin gagal melaksanakan ibadah, maka pahala yang diambil. Ini kita harus punya ketakutan. Makanya kita harus ikhlas, Bapak Ibu sareng-sareng nggih. Wis gak krono apa-apa, gak krono sapa-sapa, iki mek hubung aku karo Gusti Allah, aku ki dijadekne karo Gusti Allah, ora dicitak kejaba kon ngibadah tok, aku tak ngibadah dengan segala kemampuan yang saya miliki. Lah yang mendorong ibadah itu hanya iman. Kalau tidak punya iman, dorongan tidak ada. Kalau sudah beriman, Allah akan memberikan kepada kita taufik, mood dalam beribadah, semangat dalam beribadah, semangat dalam berbuat baik. Kalau tidak ada taufik dari Allah, yo sempat, yo iso, tapi gak gelem budal. Nek jenengan suatu saat, aku kok arep ngene-ngene kok males yo, arep maca Quran kok males yo, arep sholat sunat kok males yo. Ini tanda-tanda taufik Allah. Ini berkurang kepada kita. Bencana terbesar itu adalah ketika kita itu malas di dalam beribadah. Para bapak, para ibu, kemudian ketakutan yang keempat, kekhawatiran keempat yang perlu kita ada, kewaspadaan kita, yaitu takut kepada malaikat Israel kalau dia mencabut nyawa dalam keadaan lupa diri kepada Allah. Padahal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Aku kuatir gek pas aku lali nyanggone Gusti Allah nyawaku dicabut. Banyak orang meninggal dunia. Bahasa kita seorang orang tidak siap. Nek pas teng mriki alhamdulillah secara syariat wong kuwi apik, walaupun secara hakikat kita tidak tahu kuwi apik tenan pora. Tapi paling tidak yang bisa kita lihat adalah secara syariat ini. Dengan adanya kekhawatiran ini menuntun kita gak sembrono nek berbuat. Manggon sak wayah-wayah yo gak sembrono. Yo bener aku ketoke waras wiris, aku nek nglakoni ngene nek pas malaikat Israel datang, ndahne isine keluargaku, nek aku mati pas dalam keadaan aku posisi di sini. Ini kita harus khawatir. Kira-kira loh, nek wong suatu saat itu ya Allah misalnya itu mati, dicabut nyawanya oleh Allah. Kira-kira pas ndek serambi masjid, apa ndek embong, apa ndek sawah, atau di tempat-tempat maksiat, kira-kira keluarga bangga yang mana? Apa pas viral nek berita di kamar nomor sekian si fulan meninggal dunia bersama pasangannya dalam keadaan muntruk misalnya. Kita tidak tahu
Ada yang umurnya 50, 60, 70, 80, enek sing jek 17 meninggal ya enek. Nggih napa mboten? Lah ini. Wah, aku nek datur ngono malih gak semangat nyambut gawe. Tetap semangat. Tetapi kehati-hatian kita wong beriman niku penak. Wong iman niku penak. Penake pripun? Gak krasa nyimpen kesolehan. Mari salat subuh ini engko terus nyambut gawe, engko terus kelingan ngenteni salat zuhur, ngenteni salat asar, terus kebaikan ada. Wong beriman duwe ilmu luweh mulya maneh. Soalnya apa? Segala aktivitas hidup kita, nafas denyut nadi kita dimanfaatkan untuk beribadah. Wong golek rezeki nggih ngopeni keluargane niku nggih ibadah, maka 24 jam jadi ibadah sampai bismika Allahumma ahya wa bismika amut mapan turu diniati aku nek gak ndang turu aku engko jek dolanan HP sing ndelok film sing rena-rena aku tak niati ngindari dosa dadi ibadah sampai alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur sampai bangun lagi. Jam 10 malam tidur, subuh bangun ngibadah sekian lama. Iki nek wong beriman turun duwe ilmu. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah gak nitahne jin lan menungso kejaba ibadah, termasuk seperti itu. Kita abdikan 24 jam waktu ini hanya semata-mata mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dengan konsep menika Bapak Ibu menuntun diri kita tidak serta-merta akan pergi kemana yang di situ tempat penuh maksiat kita hindari. Engko nek pas Gusti Allah njabut melalui malaikat Israil ndek kono ndane kaya apa. Ini yang kita perlu khawatir kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya kita harus banyak justru di majelis-majelis seperti ini. Ya masa wong mek kongkon ngono. Oleh pancen konsepnya seperti itu. Konsepnya memang seperti itu. Walaupun ibadah itu luas, ibadah mahdhah seperti panjenengan dan iki salat tadi. Tapi yang ghairu mahdhah ibadah-ibadah sosial, kebaikan-kebaikan. Banyak rahmat Allah turun kepada kita dan membawa kita masuk surga justru terkadang dari ribuan bahkan jutaan amal soleh yang dilakukan oleh hamba Allah hanya sesuatu yang sepele goro-goro nyingkrehne carang neng imbong. Ternyata ini rahmat Allah turun ketika perbuatan ini. Nggih ngoten niku. Masya Allah. Maka jangan menyepelekan amal kecil. Yang kedua, jangan hilang ganjaran kita karena kita ujub, takabur dan seterusnya. Itu khawatir kita. Kemudian kita khawatir jangan-jangan malaikat Israel menghampiri kita di saat yang tidak tepat. Kok saat tidak tepat ya justru kita waktu itu lelahan, guyon. Maka seorang sufi itu sampai aku nek pas mangane gak iso kalingan Gusti Allah. Padahal dhek gak kalingan Gusti Allah pendak mangan tok. Liyane terus ingat kepada Allah. Mboten kaya awake dhewe. Jangankan makan, salat mawon gak kalingan pangeran. Nek kula lho nggih. Salat sing karuan maca resik apik madhep kiblat Allahu Akbar. Iso buyar angen-angen. Tapi pun putus asa walaupun awake dhewe gurung iso khusuk nemen minimal ketika Allahu Akbar kita masuk dalam lingkaran syariat yang tepat sehingga kita memuji dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun jadi kita bersama-sama waspada, hati-hati, takut kepada malaikat Israel karena kita ini seorang yang super sibuk. Kerja lembur siang malam mengais rezeki. Itu biasanya kita ini kelingane pangeran leren dijondo dhisik. Mosok bar salat subuh terus nyambut gawe gak kelingan Gusti Allah belas saking dagangane kelarisan. Tiba-tiba kekiris sret lagi kelingan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah,
delekne karo Gusti Allah. Oh iya ya aku ketisuk mangsa ngekeki ambekan ya Gusti Allah gak tak sebut blas. Mlaku-mlaku nyambut gawe ning dalan. Nabrak watu cilik. Akhirnya meh tiba lagek kelingan Gusti Allah. Melaku-melaku kesandung sikile jenglu innalillahi. Cara Allah agar hambanya mengingat kepada Allah berbagai macam cara. Mergo nek gak delekne ngono jan belas lali kelingan pendak subuh karo zuhur engko. Lah yang sekian jam muspro Gusti Allah gawe menungso nek gak ngibadah belas. Orang beriman tidak boleh seperti itu. Ingat terus kepada Allah. Segala waktu teringat Allah. Gak kroso lumpuk-lumpuk kebaikan sok mati sekarang buka lawange swarga. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nek wong elek, tapi nek wong gak iman ora kroso saben wektu lumpuk-lumpuk dosa. Umure sampai piro mati wis karek buka lawange neraka. Gek lawange neraka iki gak enek. Sing enek lawange swarga. Saking wis gak usah lawang-lawangan nek mlebu neraka niku. Wis bleng ngoten mawon. Saking penake. Ya Allah. Monggo kita waspada. Apalagi tantangan hidup sekarang seperti ini. Jenengan yang hadir di sini rata-rata usia sekian ke atas sudah tahu bagaimana masa-masa sekian puluh tahun yang lalu dengan sekarang. Memang setiap manusia, setiap zaman itu ada tantangan, tetapi peluangnya tetap ada. Allah memberikan umur kepada kita, ini diberikan peluang dan tantangan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, apa umpamanya Gusti Allah nggawe donya ki apik apa gak iso, sangat bisa. Nggawe iso apa meneh dermong nata, sangat bisa. Tapi untuk menguji kita, endi wong sing apik lakone, endi wong sing elek lakone. Diberi kebebasan kita. Maka salah satu dawuh sahabat Utsman agar kita hidup dalam keadaan terkontrol, salah satunya kita harus khawatir, punya takutan jangan-jangan malaikat Israel mencabut nyawa kita justru pada saat kita tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yaitu takut kepada dunia. Kalau dunia itu membuat kita terlena, bondone oke, dagangane laris, pitunge lancar, tapi dengan kelancaran itu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar tidak seperti itu? Kita harus punya pola pikir. Mindset kita, pola pikir kita harus menempatkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ketahuilah sedulur-dulur, dunia iki ladang untuk menuju akhirat. Tujuan yang sebenarnya bukan di dunia ini. Ini hanya alat, ini hanya fasilitas yang memungkinkan kita hidup lebih indah dan lebih mulia serta lebih baik di akhirat nanti dengan dunia ini. Maka jangan terlalu kita ini terlena mengarungi kehidupan dunia ini. Dunia ini fata morgana. Maka kita harus memperbanyak pundi-pundi kesolehan. Tapi nyuwun sewu, wong jenenge menungso ya enek sing diparingi rada sugih, sedengan, enek sing fakir, kan begitu. Bagaimana penyikapan kita? Kembali pada posisi kita bersyukur pada Allah, menjadi orang beriman. Orang beriman itu indah sekali. Nek pas diparingi rezeki akeh gelem syukur, nek diparingi musibah gelem sabar. Dua. Tenggene kitab manakib nika dawuh Syabdul Qadir Al-Jilani nika al-faqirus sabiru afdalu minal ghaniyyi syakir. Ternyata wong melarat sing gelem sabar iku makom derajate luwih mulya dibanding wong sing sugih syukur.
Wong sing sugih syukur niku apik, tapi derajate jek kalah pangkat karo wong sing miskin tapi sabar. Pemanakib wonten niku. Tapi nggih abot kabeh niku. Nggih ta? Abot kabeh. Biasane nek sugih, nek nikmate akeh iku lali. Janji-janji waktu fakir lali. Nek sampean sahabate Kanjeng Nabi njaluk ditungakne sugih. Wong ditakdirne melarat wis pas sregep ngibadah, sregep subuhan nang masjid takwa, lah kok njaluk ditungakne sugih. Masyaallah, biasane nek salat niku klambine gentenan karo sing wedok. Akhire gak iso jamaah. Klambine sing kena ge salat ge nutupi aurat mek sitok, digawe bojone gentenan. Akhirnya terus sambat tengene Kanjeng Nabi kon ndongakne sugih. Mbok ditungane sugih, nuntungane Kanjeng Nabi makbul. Ngingoni wedhus 1, 2, 3, 4, 5 ngrembaka, suwe-suwe seminggu pisan gak nang masjid. Suwe-suwe seminggu pindho gak nang masjid. Suwe-suwe pendak Jumat tok nang masjid. Suwe-suwe pendak riyaya tok nang masjid. Ya ditakoki. Takokne kok para sahabat iki nyandi iki kok gak tau teko malian. Biasane aktif ya melok-melok resik-resik barang, melok nata barang gak nek ketok. Oh saiki wis sugih. Repot leh ngingoni wedhus saiki wis ribuan. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita dapati sekarang itu sebetulnya yang paling baik menurut rencana Allah. Kok awake dhewe nggawe rekodaya sing piye-piye ben gak ngene ben kaya aku ben kaya iko, itu jangan-jangan itu madharat yang ada, bukan manfaat. Bukan manfaat. Ya Allah. Jadi kita pola pikirnya harus mempunyai perasaan dan rasa takut atau khawatir jangan sampai kekayaan yang kita miliki menjadikan kita lupa diri. Yang terakhir, kita harus takut kepada keluarganya sendiri. Kalau dia menyibukkan mereka, anak itu sumber kebaikan. Nafkah yang halal menjadikan kita masuk surga. Maka agar anak tidak menjadi fitnah, agar anak tidak menjadi musuh, anak agar menjadi qurrata ayun, pendidikan agama itu tanggung jawab kita. Kalau terlahir dalam keadaan fitrah, mampukah kita mengembalikan anak kita kepada Allah saat menghadapnya dalam keadaan fitrah juga? Tantangan sekarang berat. Waktu lahir kullu mauludin yuladu ala fitrah. Gitu. Terus kayak amanat kangge awake dhewe. Kita harus pertahankan. Jadi yang terakhir ini pesan sahabat Utsman, kita harus takut kepada keluarganya. Jangan sampai mereka itu menjadikan kita lupa diri kepada Allah. Sibuk ngurusi anak, apa maneh nek pas rodok nakal. Muga-muga anake dhewe, putune dhewe kabeh saleh salihah. Amin. Penak ditata dadi qurrata ayun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika ma aswatika wa bi fadlika man sibaka ya arhamar rahimin. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.